mengenang sejarah kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pada kenyataannya harus diraih bersusah payah dengan mengalir derasnya darah dan air mata para pahlawan dalam merebut kemerdekaan yang saat ini kita nikmati. Bahkan ketika negara kita telah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah merasakan pahitnya dijajah Jepang, perjuangan rakyat Indonesia belumlah usai. Bukti bahwa mempertahankan kemerdekaan negara kita sangatlah berat adalah dengan banyaknya agresi yang dilancarkan Belanda dan koleganya untuk meruntuhkan kedaulatan negeri ini. Tetapi, dengan segenap keteguhan hati dan persatuan rakyat Indonesia dalam mempertahankan NKRI dengan memberikan perlawanan yang tak kenal lelah di setiap daerah, setelah perjuangan yang amat panjang, negara kita berhasil mempertahankan kedaulatannya dengan mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Tercatat, dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, salah satu peristiwa yang masih terekam jelas hingga sekarang adalah saat berperang melawan agresi Inggris dan Belanda dalam peristiwa The Battle of Ambarawa. Sejarah pertempuran Ambarawa terjadi tanggal 20 Oktober 1945. Nama pertempuran Ambarawa diambil dari sebuah daerah di dekat Semarang yang memiliki rawa-rawa yang begitu luas. Pecahnya peristiwa tersebut dilatar belakangi akibat masuknya kembali pasukan sekutu ke NKRI pada tanggal 20 Oktober 1945. Kala itu, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud untuk mengurus para tawanan perang dan para tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah. Pada awalnya, kedatangan tentara sekutu ini disambut baik oleh Gubernur Jawa Tengah Wongsonegoro yang saat itu menyepakati kehadiran sekutu dengan menyediakan bahan makanan dan keperluan lain bagi kelancaran tugas mereka. Tetapi, sangat disayangkan, kedatangan sekutu ini memiliki niat licik dengan ditunggangi oleh NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Niatan tersebut terbongkar setelah mereka membebaskan para tawanan perang. Para tawanan tersebut kemudian dipersenjatai oleh NICA sehingga menimbulkan kemarahan bagi pihak Indonesia. Niatan tersebut semakin jelas pada tanggal 26 Oktober 1945 setelah terjadinya sebuah insiden di kota Magelang di mana tentara sekutu bertindak sebagai penguasa dengan membuat kekacauan dan mencoba meluncuti persenjataan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Kemudian, perlawanan dimulai saat TKR Resimen Magelang dipimpin Letkol M. Sarbini membalas tindakan tersebut dengan mengepung tentara sekutu dari segala penjuru untuk memenangkan wilayah. Maka, segera Presiden Soekarno dan Brigjen Battle melakukan perundingan gencatan senjata pada tanggal 2 November 1945 dengan menyepakati perjanjian yang meliputi: yang pertama, pembebasan lalu lintas di Jalan Ambarawa Magelang bagi pihak Indonesia maupun pihak sekutu. Yang kedua, pihak sekutu tetap akan menempatkan pasukannya di kota Magelang. Hal tersebut bertujuan untuk mengurus evakuasi dan melindungi pasukan sekutu yang menjadi tawanan saat penjajahan Jepang. Yang ketiga, pihak sekutu tidak mengakui aktivitas badan-badan yang dibawanya termasuk pasukan NICA. Dan yang keempat, pembatasan dilakukan terhadap jumlah pasukan dari pihak sekutu. Tetapi sayangnya, sekutu mengabaikan dan melanggar perjanjian dalam gencatan senjata tersebut, sehingga meletuslah pertempuran pada tanggal 20 November 1945. Tepat sehari setelah pecahnya pertempuran, yakni pada tanggal 21 November 1945, pihak sekutu melakukan penarikan pasukan yang berada di Magelang menuju ke daerah Ambarawa. Pasukan ini ikut berperang dalam pertempuran Ambarawa di bawah perlindungan pesawat tempur milik Belanda. Pasukan sekutu mulai menyerang perkampungan di daerah Ambarawa. Setelah itu, kumpulan pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang merupakan gabungan dari beberapa wilayah seperti Kartasura, Salatiga, dan Boyolali melakukan langkah dengan bertahan di pemakaman Belanda. Pasukan ini membentuk susunan posisi di sepanjang jalur rel kereta api yang saat itu membelah daerah Ambarawa.
Pertempuran pun kembali pecah. Saat itu pasukan TKR yang berada dari arah Magelang, yakni pasukan Divisi 5 Purwokerto yang dipimpin oleh Imam Androngi, memulai serangan di pagi hari. Serangan yang dilakukan oleh Divisi 5 ini bertujuan memukul mundur pasukan lawan yang berada di Desa Pingit. Serangan tersebut kemudian berhasil dan pasukan bisa menduduki daerah Pingit. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah untuk merebut beberapa desa di sekitarnya. Pasukan yang dipimpin oleh Imam Androngi ini kemudian meneruskan perjuangannya setelah bala bantuan datang untuk membantu pasukan ini, yakni dari Batalion 8 yang dipimpin oleh Mayor Sarjono, Batalion 10 yang dipimpin oleh Mayor Soeharto, dan bantuan dari batalion yang dipimpin Mayor Sugeng. Setelah pertempuran merambah ke dalam kota pada tanggal 22 November 1945, saat itu Sekutu juga terus memberikan perlawanan dengan melakukan serangkaian pemboman ke pedalaman Ambarawa untuk mengancam kedudukan TKR. Tidak gentar, pihak Indonesia melakukan pembalasan untuk mempertahankan wilayah dari Sekutu, di mana pihak Sekutu mencoba menduduki 2 desa di sekitar Ambarawa, sehingga pasukan Indonesia di bawah pimpinan Letkol Isdiman berusaha keras untuk membebaskan kedua desa tersebut. Semangat perlawanan rakyat di Ambarawa yang bersatu dengan TKR membuat Sekutu kesulitan menaklukkan wilayah tersebut, meskipun harus kehilangan Letkol Isdiman yang gugur di medan perang. Dalam perlawanan tersebut, senjata yang digunakan oleh pasukan Sekutu lebih lengkap dan modern, sehingga pasukan tentara Indonesia harus terdesak mundur untuk sementara. Setelah gugurnya Letkol Isdiman, menyulut amarah Kolonel Sudirman yang saat itu merupakan Panglima Divisi 5 Banyumas, yang pada akhirnya langsung turun tangan menuju Ambarawa untuk memimpin komando seluruh TKR dan pasukan rakyat saat itu. Kolonel Sudirman bersumpah akan membalaskan gugurnya perwira Isdiman dengan memberikan nafas baru kepada pasukan tentara Indonesia. Kemudian, koordinasi diadakan di antara komando-komando sektor, dan pengepungan terhadap musuh semakin diperketat dengan siasat yang diterapkan menggunakan strategi serangan serentak di semua sektor. Setelah itu, pada tanggal 12 Desember 1945, tepatnya pukul 04.30 pagi, serangan mulai dilancarkan. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan berlapis dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkurung. Mulai dari suplai persenjataan, bahan makanan, dan komunikasi berhasil diputus dari pasukan induknya. Kekuatan Sekutu yang berada di Benteng Willem juga berhasil dikepung TKR selama 4 hari 4 malam. Hal ini menyebabkan kedudukan Sekutu terjepit dan mundur ke Semarang. Pada akhirnya, Ambarawa berhasil direbut kembali tepatnya pada tanggal 15 Desember 1945. Berkat jasa-jasanya tersebut, Kolonel Sudirman diangkat sebagai Jenderal Panglima Besar TKR, dan kemenangan pertempuran tersebut kini diabadikan dengan didirikan Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Setelah merasakan perjuangan berat yang dialami oleh para pahlawan saat itu, masihkah kita harus mengeluh dengan keadaan negara kita yang sekarang ini? Seharusnya kita sebagai pemuda penerus perjuangan para pahlawan semakin bersemangat dengan mengedepankan persatuan kebinekaan untuk mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.